Kalau cinta sudah dibuang, jangan harap keadilan akan datang. Kesedihan hanya tontonan bagi mereka yang diperbudak jabatan. Oh ya, bongkar. Salah satu ciri negara gagal itu adalah saat lembaga penegak hukum, terkhusus lagi pengadilan, itu menjadi aktor dari pelanggaran hukum itu sendiri. Jelas itu. Kami di DPR, sekarang ini ada namanya Panja Penegakan Hukum. Kebetulan ini ketuanya. Kami sama-sama di situ. Saudara Desmond ya. Pak Desmond, Wakil Ketua Komisi 3. Mohon izin, Pak Ketua. Kami menerima pengaduan dari masyarakat itu banyak sekali. Mulai dari proses di kepolisian, kemudian di kejaksaan, dan di kehakiman sendiri gitu ya. Soal angka, saya belum sempat melakukan riset secara keseluruhan, tapi ada datanya di kita. Intinya adalah, pada bagian ini, betapa kemudian harapan kita untuk terjadinya reformasi pada penegakan hukum kita pada berbagai lembaga itu tampaknya masih jauh dari cukup. Tapi karena kita berbicara tentang robohnya mahkamah, maka kemudian saya akan fokus di situ. Sedih juga saya mendengarkan dari Komisi Yudisial, sampai saya bilang tadi pada saat break, Mas Farid mungkin lebih bagus ajukan saja revisi kepada DPR dan pemerintah supaya kita bahas, sebab bahasa seperti ini terjadi terus. Dan puncak kekalahan Komisi Yudisial ketika Ikatan Hakim mengajukan gugatan dan diiyakan oleh Mahkamah Agung. Kita berbicara di situ tentang komposisi hakim yang memutuskan, yang tidak lagi membolehkan Komisi Yudisial terlibat pada pengangkatan hakim tingkat pertama. Itu kekalahan Anda yang telak di situ, harus diakui. Nah, rekrutmen hakim kita itu memang bermasalah, Pak Karni, dan saya yakin ini bukan bahasa yang baru, ini klasik. Saya ada catatan-catatan di sini, ada sebuah lembaga yang melakukan penelitian bahwa 37,9% pelaksanaan rekrutmen hakim itu tidak transparan. Tidak transparan. 31,5% menyatakan proses rekrutmen berlangsung transparan dan 24,4% menyatakan tidak tahu. Artinya skor yang tidak transparan itu masih yang tertinggi. Apa poin-poinnya adalah panitia menyajikan kelulusan dengan duit. Ini hal yang klasik, bukan cuma di pengadilan saya rasa. Kemudian penentuan kelulusan itu tidak terbuka. Yang paling punya peluangnya pada proses ini adalah tentu saja anak-anaknya para hakim. Semakin tinggi level pangkat orang tuanya, semakin besar kemungkinannya. Dan juga titipan-titipan. Pelaksana rekrutmennya tidak kompeten, dan pada tahapan itu saya bertanya pada Komisi Yudisial, Anda kemana saja? Mohon maaf teman-teman sekalian, saya paham persoalan Anda, tetapi tentu saja kita tidak bisa lagi terus mendengarkan keluhan dari Anda. Anda harus melakukan action di sini. Informasi rekrutmennya juga tidak terlalu terbuka. Nah, sebenarnya tidak terlalu sulit sebenarnya kalau mau mencoba mencari tahu tentang apa yang terjadi di Mahkamah Agung. Tahun 2010, MA itu, ini ada Hakim Agung di sini, ada 2 orang nih. Bekas Hakim Agung 1. Sebenarnya Mahkamah Agung itu telah menerapkan namanya BPR, Business Process Reengineering, 2010 sampai 2035. Diperkuat dengan upaya Mahkamah Agung mencoba untuk membuka jendela, membuka diri tentang kemungkinan perubahan-perubahan itu. Apa itu? Dengan belajar pada Federal Court of Australia sejak tahun 2012 sampai tahun 2014. Saya punya blueprintnya di sini. Sayangnya kok tidak terjadi pada proses hari ini. Saya akan bertanya kepada 2 Hakim Agung sini, kenapa tidak dipakai, Pak? Karena saya menemukan data, saya melakukan riset kecil-kecilan. Ini, Pak. Kemarin yang tertangkap itu siapa namanya? Andri siapalah gitu ya.
gitu ya. Bayangkan Pak Karni dan Bapak-Bapak sekalian yang terhormat, Bapak Ibu sekalian, dari riset kecil-kecil yang saya lakukan adalah proses yang dilalui sebuah kasus dari pengajuan, dari pengadilan pengaju kepada Mahkamah Agung sampai putusan dikirimkan kembali pada pengadilan pengaju ada 26 proses. Saya identifikasi. Pada tahapan pertama adalah registrasi dan penelahan. Di situ ada 7 proses. Kalau tidak mau dikatakan ada 7 ruangan yang harus dilalui dan ada berapa tangan yang harus bermain di situ dan seterusnya dan seterusnya. Mulai dari pengadilan pengaju, katakanlah Pengadilan Tinggi Jakarta mengajukan ke Mahkamah Agung untuk apakah kasasi atau apapun. Kemudian penerimaan dan pencatatan oleh Biro Umum. Pindah kemudian ke pencatatan Subak TU Dit Pratalak. Kemudian penelahan oleh seksi penelahan Dit Pratalak. Ini sebenarnya ini satu ini sebenarnya ini. Tetapi kemudian dibagi 2. Kemudian keempat, Direktur Pratalak menyiapkan pengantar berkas ke panitia kamar. 3. Untuk Pratalaknya saja sudah 3 di sini. Kemudian masuk ke staf TU, panitia kamar mencatat berkas yang diterima dari Dit Pratalak. Proses keenamnya adalah staf pencatat register menelaah berkas perkara. Masuk ke 7, staf pencatat, banyak pencatatan. Saya kira nggak perlu diuraikan. Oke. Ada 21. Yang kedua adalah distribusi perkara. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 proses di situ. Kemudian masuk pada pembacaan berkas dan musyawarah oleh majelis hakim, ada 3 proses di situ. Kemudian penyiapan naskah putusan ada 6 proses di situ. Kemudian pengiriman naskah putusan ada 4 proses di situ. Kalau kemudian ternyata Mahkamah Agung benar-benar mau mereformasi diri, sebenarnya apa yang mereka sudah rancang dan kemudian mendapatkan penguatan ilmu tanda petik dari Federal Court of Australia itu sebenarnya sudah bagus, Pak. Tapi hari ini ternyata tidak. Maka kemudian terjadilah apa yang ada sekarang. Katakanlah misalnya tentang bagaimana proses yang dilalui. Keputusan Ketua Mahkamah Agung nomor 214 tahun 2014 itu mengatakan begini, dari proses pengadilan pengaju sampai kemudian dikembalikan kepada pengadilan pengaju itu tadi itu tidak boleh lebih dari 250 hari. Sepanjang duduk di sini saya menerima pengaduan dari seorang lelaki di kampung saya, Kabupaten Bulukumba bernama Ramadi Dalan. Putusan perdata kasus tanah masuk diputuskan pada tahun 2014, amar putusan baru diterima tahun 2016. Bukan itu yang bagian serunya Pak Karni. Bagian serunya adalah putusan tahun 2014 dengan putusan yang diterima pada tahun 2016 berbeda. Nah, yang lainnya adalah ini kayaknya ini yang digunakan oleh beberapa, kita gunakan bahasa oknum lah ya. Proses tadi itu, bayangin saja, pengadilan Australia itu sudah tidak menggunakan yang namanya, apa itu? Saya kira ini terlalu teknis sendiri. Ya. Anda melihat kasus yang sekarang ditangani, yaitu kasus penyuapan yang diterima oleh Panitera Pengadilan Jakarta Pusat. Oke. Dari grup Lipo yang kemudian kok merembetnya ke Nur Hadi. Anda melihatnya bagaimana sebagai Komisi 3? Saya membaca beberapa pernyataan dari internal Mahkamah Agung. Tentu saja kita harus menghormati putusan pernyataan-pernyataan itu. Tapi realitasnya adalah penangkapan, saya gunakan kata penangkapan, jamak, karena itu bukan cuma satu. Itu terus terjadi, keterlibatan para pihak di internal itu terjadi. Maka kemudian tentu saja kami di Komisi 3 sangat mengkritisi itu. Saya sempat bahkan mempertanyakan secara personal orang ini ketika kami membahas anggaran karena dia tidak muncul di dalam rapat komisi waktu itu. Orang itu siapa? Nur Hadi. Oke. Nah, karena menurut saya orang ini istimewa. Kalau kemudian KPK tidak bisa menemukan, belum bisa menemukan sampai sekarang, karena kemarin diberikan 12 jam dan sekarang masih belum, tentu saja kita berharap, saya berdoa Pak Nur Hadi baik-baik saja. Tetapi kalau kita berbicara dalam konteks pengadilan itu sendiri, terlalu mudah sebenarnya. Orang banyak mengkritik DPR dengan gaya hidupnya, saya juga mau bertanya sebenarnya. Perkawinan
putri beliau yang sampai membagi-bagikan iPod itu, bagaimana menjelaskan itu? Bahwa kemudian ada model di dalam pengadilan kita, di mana seorang hakim misalnya, tidak semua loh, ini ada hakim agung bagus di sini. Pak Gayus ini, takut juga saya sama beliau nih. Teman kita nih gitu ya. Katanya sih polanya itu adalah kalau ada pernikahan itu yang tanggung MC-nya siapa, yang tanggung gedungnya siapa segala macam. Ada sponsor lah kira-kira begitu. Masa sih kemudian kita tidak menemukan itu? Gitu. Saya mau detil lagi deh. Ini selama duduk di sini saya menerima. Sekarang loh Pak, sekarang ya. Kalau KPK mau mencari barang bukti, tolong datang ke yang namanya apartemen Ciputra Surabaya, Jalan Majen Songkono. Sekarang datang. Anda akan menemukan 2 Ferrari di sana dan 2 Lamborghini. Sekarang diparkir di bawah. Tanya satpamnya siapa punya itu. Warna merah 2 Ferrari, 1 Lamborghini warna coklat, warna kuning, dan 1 Lamborghini warna batu-batu merah merah bata gitu ya. Ya, sekarang datangnya. Kalau besok saya nggak tahu lagi atau setelah saya ngomong ini. Siapa yang punya? Dari informasi yang saya dapatkan dari seorang yang berhubungan dengan Pak Nur Hadi. Inisialnya J, tapi nama lengkapnya inisialnya RW. Ya. Dan berhubungan ini banyak loh. Saya dengan Anda juga berhubungan loh. Ini maksud ada keluarga atau ya, apa? Keluarga. Keluarga. Ya. Anak. Mungkin? Kok mungkin? Mungkin ya. Tapi ini saya dapatkan informasi. Saya bisa tunjukkan sama Bapak. Mungkin teman-teman bisa menunjukkan barangkali mobil itu. Karena saya sudah berikan ke TV One tadi. Coba ditampilkan. Ini mobilnya. Saya sudah berikan kepada teman-teman tadi. Ya. Tapi Anda tahu kan dia punya, katanya punya peternakan burung walet. Makanya dia bisa kasih iPod ketika anaknya kawin. Ya, monggo saja lah. Tetapi kan kita berbicara tentang apalagi namanya ini sistematika. Sistematika bagaimana kemudian corruption itu berlangsung. Bagaimana gitu ya. sistematikanya? Jawaban yang kami terima di Mahkamah Agung kalau kita berbicara adalah proses sudah berlangsung apa adanya. Pak Nur Hadi tidak terlibat sama sekali dalam hal penentuan hakim, ya. Karena itu dari Ketua Mahkamah Agung langsung ditunjukkan kepada Ketua Kamar, penanggung jawab Kamar gitu ya. Tetapi ya realitasnya yang kita dengarkan bahwa tidak seperti itu, kita tidak tahu juga dan saya rasa kita harus mempertanyakan itu nanti Pak Desmond. Sebenarnya yang mana? Karena publik mendapatkan informasi yang tidak seragam soal itu. Barangkali nanti Pak ada Hakim Agung sini 2 orang yang bisa menjelaskan soal itu. Tetapi intinya begini Pak Karni, bahwa kemudian hari ini pengadilan kita luka, sampai duduk di sini kita kan HP kita hidup terus nih. Kasus di Makassar juga begitu, ketua pengadilan tingginya. Jadi bagaimana ceritanya ya, ini logika hukum kita saja. Pledoinya si tersangka ditolak, tetapi kemudian putusannya dia bebas murni. Saya orang yang sedikit belajar tentang hukum, jadi bingung juga sebenarnya bagaimana itu Pak Profesor Gayus. Jadi saya sebagai tersangka misalnya terdakwa di situ, seluruh pledoi saya, argumentasi saya apapun ditolak, tetapi putusannya saya bebas murni. Itu tingkat pertama maksud Anda? Ya, di pengadilan di pengadilan. Ini kan sistematis Pak. Kalau kemudian kita hanya berbicara. Jadi di pertimbangannya dibilang pledoi ditolak, tapi putusannya dia bebas murni. Kok lucu? Gitu. Ya makanya salah saya bertanya. ketik aja kali. Sorry? Salah ketik. Oh. Ya itu kontradiksi sekali Ya, itu. Dan itu bukan cuma itu saja, banyak sekali kasus gitu ya. Apa benar dari Mahkamah Agung itu kaki tangan sampai kemana-mana? Dalam hal ini tentu sekjen ini. Hal yang harus kita tanyakan juga Pak Desmond di dalam penegakan hukum itu adalah seperti pertanyaan Pak Karni ini, mutasi. Bukan mutasi, dalam perkara maksud saya. Kenapa? Dalam perkara. Apa benar
dari Mahkamah Agung ada Itu perwakilan-perwakilan. jangan langsung ke tengahnya Pak Karni. Dimulai dari awalnya. Pak Karni, menurut saya Anda ini orang hebat gitu ya, pinter gitu ya. Tak tempatkan sebagai ketua pengadilan negeri Kabupaten A misalnya. Ya kan? Pak Karni kan harus berterima kasih sama saya gitu. Maka kemudian ketika ada case masuk, Pak Karni, dari atas nih. Karena banyak saya lihat, kami ini tidak ngerti, tidak punya tidak punya kewenangan sama sekali untuk memutuskan soal pengadilan, tetapi banyak yang datang sama kami. Pak, kami sudah berbicara dengan pihak sana, tolong berikan penguatan di DPR misalnya. Loh, apa hubungannya dengan kita? Banyak Pak yang seperti ini. Artinya apa? Ternyata langsung ke Mahkamah Agung, tidak bermain di bawah. Tapi tentu saja juga kita tidak boleh terlalu gegabah di sini. Masih banyak hakim-hakim yang baik. Saya mencatat beberapa kemarin di Selayar di kampung saya, ada seorang guru yang ditahan untuk kemudian seminta untuk penangguhan penahanan dan diberikan. Kita membutuhkan yang seperti itu, Pak Karni. Enggak mungkin karena Anda yang minta. Kalau rakyat biasa enggak. Ya, tetapi ini soal keadilan ya, karena kasusnya ini kan cuma penangguhan penahanan. Maka kemudian saya ingin fokus pada pertanyaan Pak Karni. Pak Karni, saya lihat di Mahkamah Agung itu adalah poinnya itu adalah informasi. Siapa yang menangani dan mengetahui banyak informasi, maka dialah yang mengendalikan. Maka kemudian kita kembali pada teori komunikasi. Siapa yang paling banyak mendapatkan informasi, maka dia mengendalikan keadaan. 26 proses tadi yang saya gambarkan itu, mulai dari pengadilan pengaju masuk ke Mahkamah Agung, sampai kembali ke pengadilan pengaju itu kan manual Pak. Hal yang sudah ditinggalkan oleh pengadilan Australia 30 tahun yang lalu. Tetapi masih ada manual book, kita masih menggunakan manual book Pak ya. Maksud Iya. Anda dibikin kayak gitu supaya ya ada hukumannya. Kalau cinta sudah dibuang